judul pertemuan hari ini adalah menggaungkan Indonesia. Terkesan seperti slogan politik yang sifatnya kiasan, metafora, tetapi ada seorang tokoh di Indonesia yang secara harafiah itu memang menggaungkan Indonesia, yaitu Pak Hari Aprianto, ya saya panggilnya biasanya Pak Hari Kis, ya Pak Hari Aprianto Kisowo. Silakan Pak Hari Kis, Anda tolong Anda ceritakan, Anda kok bisa menjadi tokoh pengusaha loudspeaker dan sound system di Indonesia. Ya, kalau ada kebutuhan loudspeaker dan sound system, nama yang keluar adalah Hari Kis. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Ini kehormatan yang luar biasa diberikan kesempatan oleh Bapak untuk bisa masuk dalam talk show Jaya Suprana. Saya kira ini sesuatu yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Cuman hari ini ternyata terwujud. Terima kasih Pak Jaya. Saya yang terima kasih. Mengenai loudspeaker, ini saya bagus nggak? Wifi saya putus-putus nggak? Nggak, bagus. Bagus ya. Baik. Jadi gini Pak, awalnya itu kita dari membuat sebuah rental audio. Ya. Jadi rental audio itu dari tahun kalau nggak salah 96 ya, tahun 96. Lalu setelah rental audio tahun 96, nah itu kami Pak Rikis, modal waktu itu apa? Kok bisa bikin rental, kan artinya sudah ada kan loudspeakernya gitu kan? Jadi dulu itu tahun 96 kita itu karena banyak menangani event. Nah kalau kita sewa ke orang lain itu biasanya nggak bisa berkenan dengan klien-klien kita, kualitasnya dan lain-lain. Nah akhirnya kita membangun sebuah perusahaan rental sendiri dari tahun 96, dan sejak tahun 96 kami itu ya mulai bebenah diri lah ya, belum gitu pinter dulu. Terus akhirnya di tahun 2000 itu kita membeli, waktu itu masih membeli ya, belum membuat sendiri. Kita membeli loudspeaker yang sangat bagus dari Amerika. Itu, saya nggak perlu sebut namanya, tapi itu adalah salah satu loudspeaker terbaik di dunia. Nah, kami memiliki itu sampai begitu kita punya loudspeaker yang terbaik di dunia itu, loudspeaker lain itu jadi nggak ada yang benar suaranya. Jadi kuping kita naik kelas. Jadi kuping kita naik kelas, tapi kantong kita turun kelas. Yang tadinya kantongnya ada duitnya karena dibelikan itu, karena harganya itu sampai 14.000 sampai 18.000 dolar satu boxnya, mahal sekali. Jadi itu dapat satu kijang, satu box itu. Nah akhirnya kira-kira di tahun 2000. Maaf Pak Rikis, Anda kok bisa Pak Rikis, ya. Maaf, Anda kok bisa tahu kalau loudspeaker merek itu hebat? Nah, Anda tahu dari mana? Ya, oke. Jadi di dunia ini yang waktu itu tahun-tahun 2000-an itu kita tahu bahwa di dunia ini ada sekitar 5 atau 6 merek loudspeaker yang paling bagus gitu. Nah, yang saya beli ini adalah salah satunya. Ya, jadi ada 5 atau 6 merek loudspeaker di dunia yang paling bagus, dan itu digunakan untuk event-event berstandar internasional di dunia. Nah, setelah kita dulu ada merek yang so-so, jadi di sound system itu ada 5 kelas Pak Jaya. Yang pertama itu kelas yang namanya Asbun, asal bunyi. Yang kedua
itu kelas yang namanya kelas so-so. Ya, oke lah, gitu ya. Nah, kelas yang nomor 3 itu kelas yang namanya kelas bagus. Kelas nomor 4 itu kelas yang bagus banget. Nah, kelas nomor 5 itu yang luar biasa, excellent. Nah, kita itu harus masuk ke kelas yang nomor 5 itu, Pak. Kenapa? Jadi gini, kalau kita nggak masuk ke kelas nomor 5 ya, kita akhirnya seperti loudspeaker yang dijualan di Glodok itu kelas Asbun, ya kan? Pokoknya Waton Muni, ya itu Pak, mereknya WM. WM itu artinya Waton Muni, Pak. Nah, ya terus terang kuping saya itu, karena begini, saya kan terlatih untuk musik akustik. Ya malah kita nggak boleh pakai loudspeaker. Waktu yang musik yang saya pelajari kan, maka saya itu terus terang kuping saya itu jenisnya standarnya itu AD. AD itu singkatan apa tuh Pak? Asal denger. Iya. Saya itu nggak bisa Pak membedakan. Itu kan ada yang mereknya Bose, ada yang mereknya apalah. Itu saya nggak dengan yang di Glodok itu saya nggak ngerti Pak, bedanya apa itu saya nggak ngerti kesungguhan di situ. Karena memang saya terlatih untuk musik akustik tanpa loudspeaker. Nah, tapi sudah, itu kan saya bicara saya, dunia Anda kan beda. Ya, dunia Anda kan ya kalau Mick Jagger nggak pakai loudspeaker, waduh, saya aja mungkin menyanyinya bagusan saya dibanding Mick Jagger. Silakan. Jadi sebetulnya dalam loudspeaker itu ada yang namanya istilah hi-fi. Hi-fi itu dia bisa mereproduksi suara dari frekuensi 20 Hz sampai ke 20 kHz secara baik. Jadi nggak ada yang hilang frekuensi itu. Nah, ini saya pelajari nggak cuma di situ loh Pak Jaya. Saya masuk ke waktu itu memasang loudspeaker di sebuah kelenteng misalnya. Jadi vihara, masang loudspeaker di sebuah vihara. Nah, ternyata di vihara itu banyak sekali komponen-komponen bunyi, ya, seperti ada yang kerincingan, ada yang tuk 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 tuk, yang kayak bentuknya kayak kodok, ya kan? Ada yang dung 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 gitu ya. Nah itu sebetulnya di satu vihara itu waktu itu pelajari, itu ternyata dia merepresentasikan hampir semua frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz ada semua. Di vihara itu. Okay. Mempelajari itu. Bahkan yang punya vihara juga nggak tahu. Nah ini artinya apa? Ya vihara itu kan udah ribuan tahun ya biasa. Umur mereka itu rata-rata. Nah ini saya kira kita ini harus bisa merepresentasikan seluruh frekuensi audio yang dari 20 Hz sampai ke 20 kHz. Nah ini secara baik ya. Jadi nggak misalnya di frekuensi 3 kHz lebih tinggi, frekuensi ini enggak, tapi semuanya bisa merata. Kalau Pak Jaya main piano, itu frekuensi piano itu rata-rata misalnya dari mulai 500 Hz sampai kira-kira di 5 kHz misalnya. Tapi kalau biola itu lebih tinggi lagi. Ada speaker-speaker yang tidak bisa merepresentasikan suara biola dengan baik. Ya, betul. Ada yang betul. Nah, kalau suara manusia bagaimana? Suara manusia? Kalau dihitung secara teori, manusia itu cuma 300 sampai 3 kHz. Jadi 300 sampai 3000 Hz. Nah, tapi kalau begini, kalau umpama saya mengundang Placo Domingo nyanyi. Terus saya kemudian mengundang
Mick Jagger nyanyi, ya toh. Nah, apakah loudspeakernya Anda akan bedakan? Sebetulnya tergantung konsep musiknya. Kalau musiknya rock, itu istilahnya ada istilah yang namanya sound pressure level, SPL. Jadi untuk konser normal, konser pop gitu ya, baik itu pop atau klasik, itu umumnya SPL maksimum itu yang bisa kita dengarkan hanya di 110 desibel. Di 110 desibel itu di mana di FOH-nya. FOH itu di front of house. Nah, kalau musik rock itu 2 kalinya. Oh, jadi 116 desibel. Nah, itu letaknya di mikrofonnya atau di loudspeakernya? Di loudspeakernya, Pak. Oh, loudspeaker. Mikrofon nggak penting ya? Nah, mikrofon suara kita. Nah, kita misalnya ada satu mikrofon yang sekarang ini saya boleh sebutin namanya itu karena itu bagus banget. Ya, namanya itu mereknya itu, aduh kok itu kok bisa hilang ya? Padahal tiap hari ketemu itu. Ya itu wajar kan Neumann. Bapak. Mereknya Neumann. Apa? Neumann, tulisannya Neumann. Oh, Neumann, ya pernah dengar saya Neumann. Oh, itu lebih bagus dari Sennheiser. Bagus banget Pak. Itu kelas nomor 5 tadi. Oh. Jadi kalau kita lihat misalnya penyanyi-penyanyi top ya Indonesia, itu rata-rata menggunakan mikrofon itu. Neumann, harganya kira-kira 100 jutaan lebih. Satu. Wah. Rinton nggak mau beli itu. Ya udah. Nah, kenapa bisa bagus, Pak? Karena Neumann itu punya satu karakter. Jadi karakternya yang dihasilkan oleh mikrofon itu. Misalnya contoh ya, kalau kita dengerin beberapa konser-konser dunia, itu ada misalnya Michael Bublé atau David Foster atau Andrea Bocelli, itu menggunakan mikrofon itu, Pak. Anda bisa tahu, oh ini pakai mikrofon ini pakai mikrofon itu, Anda bisa dengar. Bisa. Ya kalau lihat dari hasil suaranya saya bisa tahu. Bisa ya. Tapi yang hebat. paling gampang adalah lihat gambarnya. Oh ya kalau lihat saya juga bisa. Nah, lihat konsep begini, kan Anda kehebatan Anda itu kan bukan rental sekarang, Anda kan produsen. Betul Pak. Nah setelah rental kita kan tahu kebutuhan kita itu apa. Ya misalnya speaker itu jangan berat-berat, ya kan? Nah, kalau bisa tahan air, kalau bisa juga kalau jatuh nggak rusak, kalau bisa nggak rusak-rusak selama dipakai. Iya. Harganya juga jangan mahal-mahal gitu, jangan box harganya $14.000, pusing kita belinya. Itu Pak. Nah, sekarang dengan berdasarkan pengalaman kami yang di rental itu kita membuat speaker yang kita create sendiri, kita manufacture sendiri, kami desain sendiri, sesuai dengan kebutuhan rental kita. Bahkan kalau hujan deras pun itu nggak ada masalah. Jadi kita tuh rainproof speaker kita. Apakah ini Anda siap bersaing dengan seluruh dunia? Oh siap Pak. Jadi dulu kita pernah ada satu kompetisi audio tahun 2008. Waktu itu dilaksanakan di Gudang Garam.
Jadi gudang garam itu dulu zamannya Pak siapa tuh? Beliau pengen membuat satu di ballroomnya gudang garam yang akan dibangun itu dibuat kompetisi audio yang terbaik di dunia. Dia nggak mikirin harganya, Pak. Nah, yang diundang itu yang 5 merek terbaik tadi, Pak. Ada Meyer Sound, ada L Acoustic, ada Bose itu nggak masuk, Pak. Bose nggak masuk ya? Nggak. Ada perusahaan namanya L Acoustic dari Prancis itu sangat bagus. Oke. Tapi waktu itu dia tidak datang karena tidak punya stok. Nah, salah satu yang diundang adalah kami V8 Sound. Nah, pada waktu V8 Sound V8 ya. Apa artinya? Karena saya suka mobil-mobil yang cc-nya besar. Oh, ya, silindernya 8. Kenapa nggak 12 kali? 12 biasanya lebih tidak responsif dibandingkan dengan V8. Oke. Ya. Iya kan? Nah, kalau punya V8 berarti mobilnya kenceng. Saya punya sekarang ini saya punya S600 gitu ya. Itu V12. Tapi dibandingkan sama S500 saya yang V8 itu kencengan yang V8. Anda BMW 8? Ya. Ya. Jadi ada BMW. Anda punya BMW 8? Dulu kita ada yang 750 ya. Enggak, yang 8, yang 8 ya. Enggak punya. Anda harus beli itu. Ya kan Anda sudah punya kasel di Jerman kan mesti itu mobilnya itu yang V8 itu. Coba kalau di Jerman semua mobil kita V8. Nah, makanya betul. Yang ini karena di sana murah. Oke. Sekarang nanti mengenai mobil di belakangan. Loudspeaker dulu. Nah, akhirnya Anda menang. Waktu kompetisi Anda menang. Waktu kompetisi itu mereka nanya kan, ini speaker buatan mana? Saya kalau ditanya buatan, kalau saya buatan Ciputat, pasti dari 5 peserta, saya tiba-tiba langsung jadi peserta yang ke-37. Oke. Karena orang itu nggak pernah percaya dengan barang Indonesia. Betul. Oke, bagus, pintar Anda. Oke, terus. Anda bohong kan kemudian? Saya waktu ditanya, saya bilang, ini buatan mana? Gitu ya. Saya cuma geremeng aja. Kayak orang Semarang. Jadi kayak Yudhistira waktu ditanya Aswatama yang mati apa, cuma geremeng dia ya. Nggak bilang kalau yang mati gajah. Ya, gitu mereka nggak jelas ini buatan mana. Ya, tapi pokoknya kalau ikut. Ciputat, wah kalah kita langsung. Oke. Saya hanya kasih tahu waktu itu, ini kayunya saya buat, ini kayunya dari Rusia. Memang kayu speaker itu Pak, itu menentukan sekali bunyinya. Jadi ada satu jenis kayu di Rusia yang ditebang itu saat Rusia itu -40. Oh, pinus. Itu tidak hanya kayu pinus. Bukan, namanya kayu birch. Tapi birch-nya itu bukan birch. Ya. Yang putih itu kan, putih hitam-hitam gitu kan. Nah, putih itulah yang menjadi kayu yang digunakan oleh speaker-speaker kelas dunia yang harganya di atas $14.000 tadi. Nah, saya nggak pakai riset lagi. Saya cari itu kayu, saya impor, dan saya buat di Jakarta. Nah, seperti itu, supaya mereka juga para user itu nggak nanya lagi, ini pakai kayu apa, begini. Karena kalau mereka nanya, ya saya bilang ini persis seperti kayu yang dengan merek-merek itu. Ya, ada 2 macam, jadi ada kayu birch itu yang dari Rusia, ada satu lagi dari Finland. Oh, nah, iya, betul. Bang. Iya. Kayu itu udah masuk cagar alam. Nah, Rusia masih boleh. Tapi ada juga kayu birch yang tumbuh di China, itu nggak bagus. Karena suhunya kurang dingin.
Itu Pak. Oke. Terus tadi. Nah, sekarang tentang misalnya Enggak, tunggu dulu yang waktu kompetisi di Gudang Garam dulu. Belum cerita habis. Dari 5 peserta, kami itu juara 2. Oh, belum juara 1. Bedanya dengan juara 1 hanya 5 poin. Oh. Kecil sekali, tipis sekali ininya, bedanya. Hanya yang juara, yang harganya $18.000 gitu-gitu masih di bawah kita, Pak. Oh. Nah, Oke. ini problemnya dengan speaker-speaker besar itu, problemnya adalah mereka tidak tahan air. Ya, yang kedua, beratnya setengah mati. Ada speaker yang beratnya sampai 126 kilo. Ada yang sampai 200 kilo. Sementara speaker kita rata-rata cuma 9 sampai 15 kilo. Hah? Ya. Wah. Itu satu Istora Senayan hanya cukup 4. Ya ampun. Jenius Anda ya, kok bisa? Gimana caranya? Nah, makanya pada waktu beberapa konser-konser internasional, mereka begitu lihat speaker kecil-kecil dan cuma sedikit, mereka nggak percaya. Ini bener nih, lo pakai speaker kompo katanya. Begitu bunyi, mereka baru percaya. Di mana di konser internasional mana yang menurut Anda itu sangat mengesankan bahwa Anda dipakai, itu di mana? Dulu kita pernah ada satu konser di Ancol, namanya Benny Hinn. Benny Hinn itu dulu pastor itu loh Pak. Iya. Itu yang datang itu 1,5 juta orang. Oke. Ya, itu di Ancol, coverage-nya itu kira-kira hampir 1 kilometer lebih dikit. Nah dari situ mereka baru percaya bahwa speaker-speaker kita itu bagus sekali. Oh. Waktu kita bisa membuat satu coverage area sampai 1 kilometer, kami dipanggil ke China. 2008, ya. Jadi kami dipanggil ke China 2008 untuk menjadi konsultan audio Olimpik ya, Olimpiade 2008 di China. Beijing itu? Ya. Itulah speakernya Anda? Iya. Jadi itu speakernya, sistemnya Pak, yang dari kami. Karena kita nggak mungkin bawa loudspeaker gede-gede dari Indonesia. Nah, gitu. Nah ini yang kita kita lakukan dulu itu. Jadi si Olimpiade Beijing itu kan ada rangkaiannya Pak. Jadi ada rangkaian di mana ini torchingnya masuk, terus diarak dan lain-lain. Nah pengarakan itu waktu itu 2,5 kilometer ininya, coverage audionya. Nah teman-teman di China nggak ada satupun yang bisa. Tapi karena mereka pernah melihat saya membuat 1,2 kilometer, makanya kita diundang ke sana untuk menjadi konsultan audio. Problemnya itu satu Pak, bahasa. Dan itu ya, tapi ada problem lain sebetulnya, tapi saya nggak tahu Anda ada apa enggak. Waktu itu kan teman saya yang dulu mempergelar wayang orang di Sydney Opera House, atau Darren Brown namanya, dia dipakai sebagai konsultannya ini untuk pembukaan itu, dia yang dipakai sebagai produsernya lah. Itu katanya dia itu diancam kalau gagal dibunuh, dia bilang. Berhasil kita ditraktir. Oke, hebat sekali Anda. Wah, keren itu. Pak, itu udah biasa buat kami sekarang. Wah, ilah sombongnya. Kenapa saya bilang biasa? Di Mabes TNI, ini harusnya kemarin tanggal 11 itu ada Sertija Panglima TNI.
Tapi berhubung Pak Jokowinya lagi tidak di Jakarta, sertijabnya diundur tanggal 17. Nah, kami itu memasang audio system untuk melepas Pak Hadi, terus sampai ke Pak Andika gitu kan, dari ujung kantor Mabes TNI sampai ujung luar. Wih. Itu 2 kilometer, Pak. Waduh, wah. Wah, itu sama Olimpiade Beijing sama itu. Sama, Pak, itu beda dikit. Kalau di sana 2,5 kilometer. Wah, hebat. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kan? Kalau gitu sebetulnya Anda bisa ya, cukup Masjid Istiqlal saja, kemudian azan ini dibacakan di sana, Anda pasang kemudian on system ke seluruh masjid di Jakarta, Anda bisa mestinya. Bisa, apalagi sekarang ya dengan VoIP ya, itu bisa banget. Nah, kemarin waktu kita lagi sebelum Lebaran kemarin, itu kita diundang oleh salah satu masjid yang di Indramayu tuh Pak, yang besar banget tuh, siapa namanya? Al Zaitun. Nah, Al Zaitun itu punya menara yang 32 lantai menaranya. Si syekhnya itu ingin memasang sound system yang coveragenya bisa sekitar 4 km. Jadi 2 km ke kiri, 2 km ke kanan. Melingkar itu total 4 km. Saya bilang bisa. Apa yang nggak bisa? Nanti kalau perlu, nanti mungkin kalau sudah ada hubungan ke surga, nanti ada juga bikin lah loudspeakernya ke surga sana, supaya apa yang dinyanyikan di surga bisa terdengar di neraka gitu nanti. Nah, sekarang yang lucu Pak, kami ini sekarang karena event berhenti 2 tahun ini, saya nanganin tambak udang. Hah? Apalagi ya, hubungannya? Nah, di tambak udang itu kita kasih keliling tambak udang itu, kita kasih speaker yang termasuk itu dikasih musik Pak. Di tambak udang itu dikasih musik, karena ada satu dari Profesor Masaru Emoto yang Jepang itu Pak, bahwa musik itu membuat kualitas air jadi bagus. Oh ampun, jadi udangnya itu dihibur pakai speaker Anda itu? Yang menghibur itu bukan hanya saya, tapi lagu-lagunya Pak Jaya yang ada berapa, mulai dari Prelude, terus apa, terus yang untuk Aria. Nanti itu udangnya apa enggak pingsan semua itu dengerin lagu-lagu saya? Itu salah satu lagu yang kami putar Pak, itu 24 jam. Waduh. Wah, terima kasih sekali, kehormatan itu buat saya. Jadi itu lagu kan judulnya Untuk Ayla, itu jadinya mesti untuk udang gitu ya. Makanya kita Pak Jaya satu komposisi yang khusus untuk udang. Terima kasih, kehormatan itu, kehormatan sekali. Nah, sekarang Anda cerita mengenai kegemaran Anda tentang V8. Ya Pak. Kenapa? Jadi gini, tahun itu kita pameran ke Jerman dari tahun 2010. Sebetulnya pameran kita di Jerman itu awalnya kita hanya pengen tahu orang-orang bikin apa sih gitu. Nah ternyata apa yang kita pamerkan itu jadi sesuatu yang menarik perhatian mereka. Contohnya kita bikin speaker yang kecil-kecil tapi foto-fotonya itu bisa di Istora Senayan cuma 4 biji, stadion utama kayak gitu. Nah, yang lebih menarik lagi pada waktu kita mulai tahun 2012 ya. Kita mulai membuat speaker dengan teknologi militer. Nah, apalagi itu? Jadi apalagi? Ada teman saya dulu di tahun 2008-2009 itu beliau ngasih info bahwa Pak Hari tolong bikin speaker dengan standar militer. Jadi
standar militer itu gimana? Nah, beliau cerita, kan dia seorang kolonel dulu tuh. Jadi beliau tuh cerita, ada standar militer tuh ada dua. Yang satu namanya MILSTAN atau military standar, yang satu lagi namanya MILSPEC atau military spec. Kalau HT misalnya, HT yang Motorola yang kita biasa dipakai oleh tentara itu biasanya HT-nya hanya MILSTAN. Dia tahan air, tahan ini, tahan guncangan, kalau jatuh nggak pecah, kayak gitu-gitu, Pak. Tapi kalau HT yang MILSPEC itu mahalnya setengah mati, bisa 2 miliar. Hah? Ya. Kenapa? Satu. Karena kalau namanya MILSPEC itu kayak misalnya alat-alat komunikasi ya, itu mahal banget, Pak. Lah ya kenapa kok mahal? Nah, itu saya nggak tahu. Tapi itu ngomong, kamu bikin jangan MILSPEC, MILSTAN aja. Oh. Jadi saya bikin MILSTAN. Saya kasih warna loreng, ya kan. Tapi ternyata setelah kita coba di beberapa instansi militer ya, pernah kita melakukan acara di Armada Timur, Pak, Surabaya. Nah, di situ tuh persiapannya 2 minggu, Pak, acaranya. Nah, speaker MILSTAN saya itu pada waktu kita geladikan di sana selama 2 minggu, itu karatan, Pak. Jadi akhirnya berdasarkan pengalaman di Angkatan Laut, jadi semua komponen yang dari besi itu saya ganti. Jadi diganti dengan aluminium atau diganti dengan stainless steel. Mulai dari bahan speakernya, bahan apanya semua. Itu setelah kita mengalami karatan itu yang karatan. Karena di sana bisa waktu itu 2 minggu, Pak, persiapannya itu. Bayangkan 2 minggu di tepi pantai. Nah, itu speaker mana aja, saya yakin semua speaker dunia yang ada itu karatan juga itu. Kecuali kami punya ada. Yang Viet Sound. Wah, gila. Nah, itu orang nggak kepikiran ke sana, Bapak. Iya. Kan? Nah, grillnya kita buat aluminium, ya, terus baut-bautnya, ya, terus bahan baku. Pak, itu speaker Anda sudah masuk muri apa belum? Speaker saya yang ini yang nggak karatan nih. Belum, Pak. Nah, belum. Tolong Anda susun, Anda daftarkan ke muri, Pak. Ini harus diakui sebagai rekor dunia. Anda yang pertama kan? Ya, speaker yang anti karat. Ya, itu. Itu tidak main-main loh, Pak. Ya, karena betul, Pak. Iya. Cuma salah saya itu dulu itu plus itu nggak pakai macam-macam. Dia dapat muri, Pak. Nah, ya kan muri yang main drum itu. Karena dia mengganti pemain drumnya Mas Nomo. Ganti muri, akhirnya plus dapat muri. Oke. Nah, sekarang Anda kan saya itu sampai ini orang bikin speaker sampai punya Kassel di Jerman. Ini orang gila ini anunya. Ya gimana anunya itu ceritanya? Karena kita sering pameran di Jerman, ya kan? Nah, setiap tahun ya kita pameran di Frankfurt. Dan orang-orang Jerman itu, Pak, ya orang-orang Eropa, itu ngomongnya begini, Pak. Are you sure Indonesia can make this? Katanya. Konyol nggak? Nggak ada yang percaya. Indonesia bisa bikin seperti ini. Nah, akhirnya dulu pernah ada satu acara di Bali, di mana kita dikasih penghargaan dari Gedung Putih. Oh, ya. Kita dapat penghargaan dari Gedung Putih, waktu itu dari Presidential Communication-nya Pak Obama dulu ya. Mereka mengucapkan terima kasih begini-begini itu, speaker Anda bagus, sound system Anda bagus, dan lain-lain. Itu kita dapat piagamnya. Oke. Nah, piagam itu saya pasang
di pameran. Nah, mereka ceplakep. Ya, itu ceplakep Pak langsung. Betul, 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 betul. Kalau ini nggak bagus, mereka nggak akan kasih saya piagam. Iya, iya, hebat. Hebat. Pinter aja tuh, pinter. Kok pinter. Nah, ini Pak, aduh kita tuh membawa bangsa kita untuk bisa naik derajat itu susahnya setengah mati Pak. Nah, cuman ya kita harus pinter-pinter mengolah ya, artinya kita nggak bicara ini speaker saya bagus begini-begini nggak, tapi saya kasih gambar-gambar. Jadi gambar-gambarnya event-eventnya besar, speakernya cuma kecil, dan itu semua event tentara dan event polisi di Indonesia sudah menggunakan P8 kita itu Pak. Saya tinggal masang di tempat Pak Jaya Suprana. Wah, kamu kegedean Pak, kegedean. Nah, ada speaker kecil banget, ada yang cuma segini ya. Ada ya. Ya, kecil, tapi suaranya kenceng banget, bagus. Ya, yang bagus, kenceng. Ya monggo nanti yang ngatur itu Ibu Ella semua nanti itu. Enggak, saya tanya Kasselnya, Anda belum cerita mengenai Kassel. Jadi Kastil itu kita setelah beberapa tahun terus-terusan di Jerman, dulu memang saya berencana mau pensiun di sana. Kenapa? Kenapa Anda mau pensiun di Jerman? Karena di Jerman nggak ada tiang listrik yang kabelnya pating belara. ya jawaban yang telak itu ya udah. Oh kalau itu Anda ditangkap masuk penjara itu. Oke. Pak Jaya kan di Kelapa Gading. Nggak pernah ketemu tuh kalau di Ciputat sini Pak, itu yang namanya tiang listrik, itu kabelnya kayak spaghetti. Iya, betul. Ya. Hanya orang nggak pernah kepikiran aja lihat kabel seperti itu. Padahal ada tuh. Nah, itu yang apa namanya? Oke, nah hubungannya dengan Kassel. Nah, hubungannya dengan Kastil, setelah kita punya rezeki cukup, ya, waktu itu, kita itu sebetulnya tidak hanya membeli rencananya, tapi Kastil itu mau kita jadikan sebagai alat ataupun sarana untuk kita bisa pameran produk-produk kita. Oh, pintar. Display ya. Tapi begini Pak, Indonesia itu kan rata-rata begitu. Dia ngundang untuk ikut di dalam sebuah pameran. Ya kan? Yang diundang 1.000 orang. Yang beli 1. Nah, saya kalau di Kastil, saya ngundang buyer-buyer potensial rencananya. 50 orang aja yang saya undang. Tapi yang beli 14. Atau yang diundang 10, yang beli 20 gitu ya. Begitu Pak, kalau Pak Jaya hanya Nah, itu Kassel Anda di mana? Di kota mana? Kotanya itu ada di Eitorf. Eitorf itu 35 menit dari Poland. Oh, dekat kolonya. Ya. Nah, Anda beli itu apakah sudah siap pakai atau Anda harus pugar lagi? Sebetulnya Kastil itu sudah bagus, hanya nambahin sarana untuk pameran. Oh ya. Bayangkan Pak, Indonesia ini punya konsulat, ya, konjen, Frankfurt. Ya. Itu konjen kita di sana itu gudangnya cuma 3x4. Lah gimana kita mau naruh sesuatu? Ya. Nah, sementara Kastil itu luasnya 3 hektar. Wah. Bisa bikin apa aja. Bukan main. Bagus. Nah, itu ceritanya pengennya kita itu membentuk satu perusahaan di Jerman, membentuk perusahaan di Indonesia. Nah, perusahaan di Jerman itu tugasnya mencari buyer-buyer yang bisa kita undang. Pintar Anda. Nah, Anda sudah dapat gelar baron atau belum? Ada Pak, namanya Baron von Bintaro.
Why not? Why not? Why not? Ya, bagus itu. Bagus. Jadi pastinya itu abad 12, Pak. Oh, waduh. Di Indonesia itu abad 1259 itu adalah pada waktu Ken Arok bunuh-bunuhan sama tentara. Iya, itu Middle Age itu Pak. Wah, itu keren itu. Waduh. Jadi Pak, itu satu. Anda punya fotonya nggak punya sekarang ya fotonya? Fotonya ada di ibu itu ada deh kayak tunggu saya cari. Oke. Kalau ini dalamnya Oke, dalamnya bentar, nggak kelihatan Pak. Nah, oke. Waduh. Siapa itu? Itu ada ruangan namanya ruangan The Great Jenderal Sudirman. Loh, ini kok kayak cucunya Pak Dirman? Iya, saya pernah ngajak beliau ke sana. Oh, Ganang ini. Mas Ganang itu. Oh, aduh. Nah, di belakangnya itu ada ruangan kita namakan ruangan Jenderal Sudirman. Wah, bukan main. Keren ada. Tampak luarnya ada nggak? Tampak luarnya. Waduh Pak. Beautiful. Aduh. Itu mobil-mobil Anda semua itu? Itu V8 semua, Pak. Itu apa? Coba yang kiri, paling kiri apa itu? Itu untuk jemput tamu. Oke, terus? Tapi sekarang mobil-mobilnya udah nggak ada. Loh. Itu yang itu Corvette ya? Corvette itu ya. Wah, gila ya, keren. Tapi bangunannya bagus sekali, Pak. Ini ya, Pak. Itu Middle Age, Pak. Itu jadi sebelum barok itu. Sebetulnya itu bekerja sama dengan pemilik lama, ya kan? Jadi tidak serta-merta kita membeli ya, tapi kita kerjasama dengan pemilik lama karena mereka juga bingung ini kastil segede ini buat apa gitu kan? Ya, ya hebat. Ya Pak, begini Pak Harikis, nama Anda bagus sekali Harikis itu namanya. Begini, waktu aja yang membatasi kita. Nah, apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Pak Harikis perlu kita ketahui mengenai tema yang kita bahas ini, yaitu menggaungkan Indonesia dengan loudspeaker. Oke. Di dalam ilmu akustik, Pak, kalau menggaungkan itu jadi jelek, karena suaranya kalau gaung kita nggak dengar. Oke, jadi noise itu ya. Bukan noise. Kalau Bapak ke satu gereja atau satu masjid yang gaung, itu orang yang bicara di masjid itu nggak kedengeran. Oke. Kita nggak dengar. Nah, kalau istilahnya Pak Doni Monardo, itu melantangkan. Oh, melantangkan. Ya, bagus. Ya. Jadi lantang ya adanya situ. Wah, kalau Bung Karno waktu itu pakai loudspeaker Anda keren ya. Insya Allah Pak. Nah, intinya kalau yang di Jerman itu, kami ini kan sebagai I.O. Kan? Nah, I.O. itu harus membuat sesuatu, membuat event, membuat apa. Nah, kita itu membuat event itu di kasir itu. Tidak perlu kita harus beli istilahnya kan. Iya. Event di situ, bikin apa di situ, ya udah dapat duit kan. Penting kita punya satu base camp. Iya, dan ya satu itu adalah etalase Anda itu di sana itu ya. Sejak COVID ini Pak. Jadi 2020 ya awalnya.
Sampai hari ini berhenti, tidak ada kegiatan apa-apa, saya juga tidak bisa di Jerman, makanya saya ke Tambak. Yes, dan itu Tambaknya saya dapat kehormatan lagu-lagu saya buat menghibur udang-udang. Saya udah dikasih sama Ibu Ayla, itu koleksinya Pak Jaya semua, lagu-lagunya. Ini sekarang speaker-speakernya kan lagi kita benahin ini. Nah, ini nanti kalau sudah mulai rapi, kami undang Pak Jaya ke Tambak. Nama Tambaknya itu adalah Saung Naga Sudirman. Wah, oh itu, ya ampun, saya tuh nggak tahu kalau itu punya Anda. Itu kita istilahnya itu kan kalau keluarga Bung Karno sekarang ini sudah ada yang nyantunin. Keluarga Pak Harto kita nggak usah santunin, sudah cukup. Keluarga Habibie sudah dari dulu sudah baik. Tapi keluarga Jenderal Sudirman itu nggak ada yang nyantunin, Pak. Terima kasih. Satu lagi, kalau saya punya lahan lain gitu ya, saya mau buat namanya Saung Hatta. Oh, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu juga nyantunin, Pak. Oh iya, ya. Kalau itu dua tokoh itu, terus terang Anda menyebut dua tokoh yang paling saya hormati dan paling saya kagumi. Dua orang. Di acara kita ini, sehingga impian saya membuat dua tambak itu, satu tambak Sudirman, satu tambak Hatta, saya kira cukup. Terus ada lagi Pak, tambak Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu saya ketemu anaknya kemarin. Parah Pak situasinya. Jadi kalau ada lagi ya kita tahulah ya kan semua jalan di Indonesia ini jalan Sudirman. Ya. Misalnya ada sesuatu dengan keluarga Sudirman, siapa yang ini? Betul. Ya kalau dipikir Jalan Hatta, Soekarno-Hatta, tapi Jalan Hatta belum ya? Jalan Hatta saya belum tahu. Makanya nanti kita marahin aja gubernurnya ini. Kok bisa belum ada tuh gimana sih? Nah itu kalau Bapak coba ke Megamendung di tempat Ibu Mutia ya, itu dulu Pak Hatta itu menikah di sana. Terus di Megamendung itu beliau menikah di sana, beliau menulis buku-buku, beliau sebagai wakil presiden itu juga melakukan di villa itu gitu kan. Villa itu dulu kalau cerita Bu Mutia itu mereka beli tahun 40 sekian. Nah terus akhirnya Bung Hatta tinggal di sana, dan katanya keluarga itu dulu yang menjodohkan Ibu Rahmi Hatta dengan Bung Hatta itu adalah Bung Karno. Iya betul itu. Ya. Bung Hatta kan agak ini ya, kayak saya ya. Oke, Bapak Hari Aprianto Kisowo, kami nggak punya loudspeaker ya, kami cuma punya satu piagam sederhana dari Jaya Suprana Institute mengucapkan terima kasih pada Bapak Hari Aprianto Kisowo yang telah berkenan menjadi narasumber untuk Jaya Suprana Show. Nah, apakah ini kita judulnya ganti melanjutkan? Tetap aja menggaung gitu ya. Ya, menggaung aja. Kalau gaung itu akhirnya ngeran informasinya. Enggak apa-apa. Ini kan historis, makanya sudah namanya tetap menggaung. Nah, di sini kami akan kirim ke alamat Anda ya untuk memenuhi rumah Anda dengan ini piagam sederhana ini. Tepuk tangan untuk Pak Hari Aprianto Kisowo.